Fun-Runners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, kali ini kita bakal balik lagi bahas yang lagi viral di media sosial. Yang lagi booming di sekarang-sekarang ini. Betul. Di berbagai platform media sosial. Lagi banyak dibicarain juga. Benar banget. Sebelum kita ke topik, perkenalkan aku Necila. Aku Okta dan Aku bilang, Oke, kalian pernah nggak sih ngebayangin lagu ondel-ondel atau lagu cublek-cublek suwong yang dari Jawa yang biasa kita mainin di tengah lapangan, yang kita mainin ketika kita waktu kecil, itu bisa jadi dibawain di internasional, di Expo internasional. wah nggak bisa bayangin sih. Tapi pasti ada dong. Pasti ada dong. Dan kerennya lagi, lagu ini tuh dibawain sama paduan suara yang keren banget di Expo. Kalian tahu nggak itu Expo apa? Yang dibawa ke Expo mana? Ke internasional mana? Ke negara mana gitu? Ya, aku tahu nih. Ya, apa tuh? Ini adalah ajang World Expo 2025 Osaka, Jepang. Bener banget. Keren banget nggak sih? Lagu yang dulu kita nyanyiin di lapangan, Iya. kita main bareng sama anak laki, teman-teman masing-masing main karet, main congklak, atau main-main yang Angklung juga lain. bisa, kan? Iya, main-main tradisional yang dulu kita mainin sekarang udah jadi goes to internasional. Gila sih. Bener. Keren banget nggak sih? Langsung ke Jepang ya. Benar banget. Nah, itu paduan suaranya itu dari TRCC nih. Benar Sebentar banget. ya. Apa sih itu TRCC, Kak Bila? TRCC itu The Resonance Children's Choir. Benar banget. Dan mereka ini bukan anak-anak kecil yang biasa, guys. Yang udah terlatih. Benar, mereka ini udah terlatih sehingga mereka tuh bisa tampil di ajang World 2025 di Expo Osaka. Keren banget. Dia nggak cuma pernah di Osaka aja, tapi di Hong Kong juga pernah. Wah, mereka. keren banget. Berarti nggak cuma di Jepang aja nih ya, mereka ngebawain lagu-lagu lagu-lagu nasional sampai ke internasional, ke Betul. berbagai negara. Iya. Salah satunya Hong Kong dan Jepang. Lagu yang dibawain juga ada 4 ya. Ada ondel-ondel, Apa itu? Oke. ada cublak-cublak suwung, sama satu lagi tak tontong. Terus satunya lagi tuh lagu kebangsaan ya. Lagu populer yang di Jepang ya, lagu internasional Jepang, lagu yang populer di Jepang. Itu juga sebagai salah satu tema lagu anime gitu. Wah, bener banget. Itu sebagai salah satu simbol persahabatan antara Indonesia sama Jepang. Ya, bener banget. Kayak sampai penonton Jepang tuh tanduk kagum gitu loh sama penampilan mereka tuh yang bener-bener keren, memukau para penonton sampai mereka tuh sampai bisa nyebut suga ini gitu. Apa tuh kok artinya? Artinya itu wah keren banget gitu lah Gila. kurang lebih. Mohon koreksi ya kalau salah. Tapi itu udah bagus sih kok. Keren. Nah, jadi tuh sebenarnya ya gini nih ceritanya. Ada kelompok paduan suara anak-anak yang bernama TRCC tadi. Nah, mereka tuh tampil di ajang World 2025 di Expo Osaka dengan membawain 4 lagu itu yang Necila bilang. Ada lagu ondel-ondel yang dari Jakarta, cublek-cublek suwang dari Jawa, dan tak tong-tong dari Minangkabau, dan satunya lagu dari Jepang. Simbol persahabatan itu. Bener-bener, TRCC ini tuh nggak main-main ya. Kayak mereka tuh bawain lagu-lagu tradisional yang Indonesia punya gitu. Iya. Dan aransemennya juga udah diubah ke lebih modern gitu. Bener banget, sehingga penampilannya tuh nggak kalah menarik dari yang cuma sekedar lagu tradisional dulu yang mungkin dimainin pakai angklung atau apa. Tapi sekarang lebih ke tradisional supaya bisa masuk gitu ke telinga para yang mendengarkan. Bener banget. Ini juga kehadiran TRCC ini di Expo mendapatkan sambutan hangat nih. Wah, apa tuh? Dari pengunjung, yaitu nama-namanya juga tokoh-tokoh penting. Wah, bener banget. Termasuk
Pavilion Direktur Dodi Kusumonegoro dan Konjen RI untuk Osaka. Oh, Jo Tahjanto Boestami, mereka menginspirasikan TTC sebagai budaya yang menguatkan persahabatan Indonesia. wah, Keren seperti yang banget. tadi dibilang ya, Benar-benar keren banget. mempererat saudara sesama. Mungkin kita kasih applause dulu kali iya, ya betul. buat mereka TRCC dan Iya, bagus di banget. balik keberhasilannya TRCC ini tuh ada orang-orang di balik layarnya. Ini aku izin baca orang-orang yang di balik Iya. layar yang memperlancar gitu, memperlancar acaranya. Boleh Di disebut. sini ada Bapak Vip Priyatna yang sebagai jadi pemimpin artistik. Dan ada 2 komposer keren yang nggak kalah kerennya, yaitu ada Bapak Feraldiansyah Stefanus sama Bapak Elwin Hendrijanto. Wah, jadi Berkat mereka gitu ya. Nah, benar-benar berkat mereka tuh lagu-lagu daerah Indonesia tuh jadi naik level gitu, Wah. jadi high quality. Jadi Internasional ya. Iya. Benar banget, yang biasanya cuma dipakai di lomba 17-an. Tapi sekarang tuh bisa bikin orang-orang Jepang tuh kayak kagum, bangga Iya, gitu. dan membuktikan kalau anak-anak Indonesia ini bisa menjadi inspirasi gitu di ajang internasional. Benar banget. Dan katanya nih ya, yang jadi highlight-nya Ya. TRCC ini, anak-anak TRCC ini tuh juga kolaborasi sama Siapa tuh kalau anak-anak Jepang dari Kishiwada City Boys and Girls Choir. Oh, Iya, mereka keren. collab ternyata. Bener banget. Keren banget gak sih? Keren-keren sih. Benar-benar tadi persaudaraan itu Benar-benar. dijaga juga. Terus mereka tuh nyanyi-nyanyi bareng lagu anime yang lagi hits. Oh ya. Kalau nggak salah itu Renai Circulation judulnya. Itu dibawain sama dia pas lagi mereka collab ya. Benar-benar pertukaran budaya yang keren ya. Mereka sama-sama saling memberitahu satu sama lain antar budaya mereka. Memberi dukungan. Benar, antara budaya Jepang mengenalkan ke Indonesia dan budaya Indonesia memperkenalkan juga ke budaya Jepang. Itu mempererat ini ya persahabatan Indonesia dan Jepang. Lagi. Benar banget. Bayangin anak-anak Indonesia nyanyi-nyanyi lagu anime dan anak-anak Jepang nyanyi lagu Indonesia. Lagu budaya Indonesia kayak Cublok-cublok suweng, ondel-ondel, tak tong tong Minang dari Minangkabau gitu. Itu bangga kalau mereka nyanyiin ya. Benar-benar. Bahkan ya, saking kerennya TRCC di Expo World 2025 kemarin, netizen Indonesia tuh mereka sadar, mereka semakin yakin kalau misalkan budaya Indonesia tuh nggak kalah kerennya. Oh, betul. Nanti yang kemarin sempat viral yang pacu jalur juga sekarang lebih viral lagi yang tentang ini RCC ya. Bener banget. Yang sampai mendunia. Iya bener banget. Karena budaya-budaya Indonesia tuh nggak cuma satu. Dari berbagai kalangan juga ada. Mungkin yang kemarin ada pacu jalur dari Riau itu juga nggak kalah kerennya. Karena kan budaya kita nggak banyak ya, nggak cuma satu aja. Bener banget. Kita nggak perlu yang jadi K-pop buat digempar sama internasional. Karena dengan budaya kita sendiri tuh kita bisa gas to internasional gitu. Kita bisa membawakan budaya-budaya kita ke internasional, ke negara-negara luar, negara-negara tetangga mungkin lebih dulu ya. Gitu. Itu menjadi satu hal yang positif gitu buat Indonesia. Cuma modal ngebawain lagu Cublok-cublok suweng, ondel-ondel, tak tong tong dengan aransemen yang bagus tuh udah keren banget, bisa bikin orang luar, negara-negara tetangga tuh tahu bahwa Indonesia tuh nggak kalah baik, nggak kalah menarik gitu budayanya. Anak-anak ini juga bisa dibilang mampu berdiri di panggung yang mendunia nggak sih? Iya benar banget sih, keren-keren. Itu kita patut apresiasi sama penampilan mereka dengan PD-nya mereka gitu. Benar. Dengan kepedean mereka aja kita bisa mengapresiasi, apalagi dengan lancarnya berjalannya acara itu sampai warga negara Jepang sendiri itu mengakui bahwa lagu-lagu yang dibawain tuh benar-benar keren banget.
Sampai warga-warganya tuh terpukau ya sama acara yang dibuat. Benar-benar. Bahkan kalau nggak salah mereka tuh sampai bisa ngebilang TRCC ini tuh hidden gem-nya Indonesia. Oh iya, hidden gem. Benar-benar hidden gem loh. Yang akhirnya bersinar terang gitu di Expo World 2025 kemarin. Tuh, wah keren sih. Tapi nggak kebayang gimana mereka nervousnya gitu pas lagi Benar-benar. tampil. Nah, kalian nih kalau misalkan tampil di kayak gitu, nervous banget kan pasti. Kita yang sekadar tampil di panggung biasa aja, lomba biasa pasti nervous banget kan ya. Jangan kan di panggung buat presentasi PPT aja masih nervous Nah, banget. benar banget. Nervous parah. Gimana nantinya ketika internasional kayak mereka. Aku ngebayangin kayak senervous apa sih mereka. Tapi keren banget jujur. Ya, kita bener apresiasi banget. Bener banget. Apalagi dengan nampilin budaya Indonesia yang nggak kalah kerennya. Dengan cara yang nggak Modern, monoton iya, gitu. Yang bikin penonton tuh nggak bosen. Iya, bener. Malah bikin penonton tuh bener-bener kagum sama Indonesia. Ternyata Indonesia punya lagu sebagus ini, lagu Benar. tradisional lagi. Lagu yang biasa kita nyanyiin ketika kita mainan gitu lah, yang kayak cublok-cublok suang gitu. Ini dibawa di internasional loh, keren banget sih. Lagi yang ondel-ondel ya, pasti kalau kalian di jalan pasti masih sering denger kan kalau lagu ondel-ondel. Bener banget. Karena kan lagu cublok-cublok suang ini juga kan salah satu permainan tradisional juga ya. Betul. Mungkin di next yang lain kali ya, lagu-lagu budaya lain, mungkin kayak hampar-hampar pisang, itu mungkin betul. bisa naik juga nantinya. Bisa dibawain juga. Benar banget. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita mengenai yang lagi viral di media Benar sosial. banget. Dan kalau misalkan kalian yang masih suka malu-malu sama budaya kita, mungkin pikir-pikir lagi deh ya dari sekarang. Karena budaya kita tuh nggak kalah kerennya. Betul. Nggak kalah menariknya sama budaya-budaya yang lain. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Karena budaya kita kan banyak, nggak cuma satu aja. Benar banget. Karena justru dengan kita menampilkan budaya kita tuh kita bisa tampil di panggung dunia gitu. Panggung ibaratnya. besar. Benar banget. Banyak expo ini ya. Iya. Benar banget. Nah, kalau kalian masih punya curhatan, kalian jangan malu buat cerita juga sama kita dengan kunjungi website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja. Nah, kalian bisa langsung curhat di WhatsApp itu. Kita bakal dengerin semua curhatan kalian, atau kalian cuma sekadar keluh kesah aja ya. Mungkin itu bakal bisa kita jadiin ide topik pembahasan di selanjutnya. Karena kita nggak cuma membahas soal curhatan-curhatan kalian, kita juga bakal bahas hal-hal yang lagi booming banget. Yang lagi di booming di sosial media di tahun ini atau tahun-tahun kedepannya. Ya. Oke, gitu aja dari kita. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. See you!